Alhamdulillah. All right. All right, I got it. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Pekarsa, Maha Pengampun. Jadi Shadaqallahul adzim. Allah kasih tahu ya, apa ciptaan Allah di dunia ini kan banyak sekali, bisa kita hitung. Tapi Allah katakan di antaranya ya manusia, ciptaan Allah itu binatang, dan ternak, binatang melata, dan beda-beda kan warnanya kan, memang beda-beda. Manusia beda-beda. Nah, tapi Allah katakan yang paling takut sama Allah itu adalah ulama. Allah Maha Tinggi lagi, Maha Pengampun pada para ulama itu. Jadi, berarti kalau kita ini ingin jadi orang yang ya paling hebat itu jadilah ulama. Jadi ulama itu paling hebat. Nah, cuman masalahnya itu jadi ulama itu bagaimana caranya? Allah katakan kalau kamu ingin jadi ulama, amalannya itu 3. Udah Allah Maha Pengampun, jadi ulama juga kan. Berarti kan simple dong jadi ulama. Kita lihat ayat selanjutnya. Itu tadi CCL udah ada belum? Georgia, Amerika Serikat. Sudah datang. Ya, baik. Siap. Kami isanya itu 7.25 Ustadz. Makanya kita terbirit-birit. Makanya Dewi juga baru join karena kita isa dulu barangkali. Oh gitu. Biasanya kalau 7 berapa kita masih sempat langsung witir. Jadi besok tinggal tahajud gitu. Sekarang nggak sempat. Ya, baik. Okay, so now 35:29. Ya, 35:29. Oke. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih dikasih nomor 2 sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thanks to you and thanks Pak Wawan. For unmuted me. You're welcome. Surat 35 ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mengaji, dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Iya. Jadi CCL ini guru saya bahasa Inggris. Jadi kalau saya mau khotbah di pertama kali, ya saya minta dulu anunya sama dia. Gimana nih kalau ngomong kayak gini dia yang ngajarin. Zaman dulu, sekarang Ustadz udah pinter banget. Ya Pak, ya sekarang alhamdulillah more confident. More confident. Tapi kan Bapak, the beginning from you kan, from you yang ajarin ini kan gitu. Itu mudah-mudahan jadi amal ya. Jadi amal ya. Your good deed in the hereafter, insyaallah. Amin. Terima kasih. Nah, jadi balik lagi ke tadi, kalau ingin jadi ulama itu sebetulnya nggak susah. Ya 3 aja kata Allah. Ngaji. Tapi ngajinya ini jangan hanya kita terpaku Arabnya saja. Kadang-kadang kan masalahnya kita kan terpaku sama Arabnya saja. Jadi kita nggak tahu pengetahuannya kan. Apa yang dimauin Allah, apa yang dilarang Allah kita nggak tahu. Nah, yang haji sama artinya dan memahaminya, ngamalkannya. Yang kedua Allah katakan sholat. Karena sholat itu ini apa namanya? Ya sebagai tanda kita abdi Allah. Tanda kita surrender to Allah, obedience, submit to Allah, ya sholat.
Jadi, tetapi Allah kan nggak cukup juga itu. Kalau kamu hanya ngaji, sholat saja, ya not enough, nggak cukup. Ya kamu itu hanya bermanfaat sama dirimu sendiri, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Harus infak. Harus infak. Nah, infak itu tidak mesti uang, kan bisa juga tenaga, bisa juga ilmu, kan bisa kan. Tapi kenapa Allah utamakan dulu infak uang itu ya? Biasanya orang kalau udah gampang infak uangnya, nanti infak tenaga juga gampang. Infak ilmu juga gampang. Infak infak kita misalnya memaafkan orang gampang. Ya kan semuanya kalau misalnya kita memaafkan orang kan nggak bayar kan. Misalnya sabar juga gampang juga. Ya sabar inilah, nggak bayar ini. Tapi yang batas kecil, itu lebih berat. Kayaknya dia mesti 3 ini kalau ingin jadi ulama. Nah, ada 3 ini, udah jadi ulama, Allah jamin kamu itu tidak akan rugi. Ya, kalau nggak rugi, ya untung dong. Ya, memang benar. Kalau nggak rugi, ya untung. Subhanallah, Masya ya. Luar biasa itu ya. Nggak susah-susah juga kan berarti kan. 3 aja. Ini versi Allah. Ya berarti kalau versi Allah kan benar. Kalau versi manusia mungkin benar, tapi benarnya benar temporer. Ya, dan lokal. Contoh nih, ya kita kalau kita di sini kan Pancasila kan harus kita udah kenal. Tapi cerita di Amerika Pancasila apa itu? Pancasila, I don't understand. Cerita di Singapura, ya ini Bu Prita Sarif cerita di Singapura tentang harus Pancasila gini, bingung dia. Nah benar untuk kita, di luar enggak. Dulu kan kalau kita kan biasanya kalau di Indonesia ini kalau kiblat ya kita kan ke barat kan di Amerika ke barat ya nggak jadi mestinya ke timur ya Ka'bahnya di mana kan Ka'bahnya di mana kita kan kalau bawa mobil kan sebelah kanan tuh sebelah kanan kan ya di Amerika nggak sebelah kanan sebelah kiri kan nah jadi itulah benarnya benar tapi lokal tapi kalau Al-Quran ini benar untuk di mana-mana. Ya contoh aja misalnya ini, orang nanya, Pak kenapa sih harus bahasa Arab ininya, sholatnya? Saya bilang kalau bahasa Arab itu sebenarnya sholat itu bahasa persatuan. Kalau misalnya kita boleh bahasa Indonesia, itu alangkah repotnya kita. Repotnya kita naik haji. Itu naik haji yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Cina, yang satu lagi bahasa Jerman. Loh, repotlah kita. Imamnya pakai bahasa Arab. Wah, bingung. Tapi dengan standarnya bahasa Arab itu, coba kita lihat nih, kita di Afrika nih, masuk musola, masjid, ya bisa sama. Atau kita di mana? Di Itali. Begitu kita masuk ke masjidnya, ya sama, Maghrib 3 rakaat. Jadi baca Fatihah juga. Coba, standar itu. Coba kalau dia bahasa Itali, repot kita. Nggak bisa itu. Nah, dan juga yang fix kayak sholat itu fix di mana-mana itu. Jadi ini supaya memudahkan kita karena itu bahasa. Tapi doanya kan silakan bahasa apa aja. Nah Quran mesti kita pakai bahasa kita supaya tahu. Oh. Jadi kita paham. Oh ini boleh, ini nggak boleh. 3 aja ini. 3 ini Allah bilang kamu nggak akan rugi. Dimanapun kamu berada, kapanpun tidak rugi, no loss. Luar biasa. Bukan saja nggak rugi di dunia, nggak rugi juga di akhirat. Di akhirat dia nggak akan rugi juga. Coba lihat ayat selanjutnya. Bu Irma, Amerika juga, itu LA. Tadi North Carolina.
belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada itu. Bulandawati. Belum ada juga ya? Siapa, Pak? Landawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Wawan, Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, sungguh Allah Maha Pengampun dan mensyukuri. Ya. Jadi kalau dia mesti ada 3 ini, sudah di dunia yang rugi, udah jadi ulama juga, kemudian lagi juga di akhiratnya pahalanya nggak dikurangin, udah pahalanya nggak dikurangin juga, apalagi ditambah karunia lagi, ya karunia bisa sehat, karunia bisa bahagia. Satu lagi, Allah mensyukuri. Jadi Allah mudahkan kita sendiri, nggak susah. Dia mau atau enggak itu. Nah, kenapa kita ngaji itu penting sekali? Karena ngaji itu penting ilmunya. Kan mau jadi ulama nih. Ilmunya itu di Quran. Ilmunya tadi berlaku untuk seluruh dunia. Jadi kita menjadi orang yang international minded. Coba kita lihat ayat selanjutnya. 31 ya. Bu Prita Syarif. Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prita itu kan ininya ya, gambarnya itu kayak kayak bukan itu ya, kayak dibuka itunya, kayak dibuka videonya ya orangnya ya gitu ya. Ya, foto Pak, foto saya. Tapi kok bisa begitu ya? Biasanya nggak begitu, orang kan nggak nampak begitu. Ya itu karena dibikin sesuai ininya Pak, sesuai Keinginannya. oh iya. Baik Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Shadaqallahu azim. Berita kalau itu kita waktu Singapura dengan kita itu bedanya 1 jam ya? Hanya 1 jam Pak. Sekarang di sini jam 9 pagi. Oh jam 9 ya. Oke. Ya. Nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh. Nah, jadi Allah katakan, Allah bilang ini Quran yang kita kaji ini. Kenapa kita penting ngaji Quran hidup? Makanya awalnya tadi kan pertama kan Quran. Kalau kita ingin jadi ulama ya memang harus ngaji karena Quran ini benar. Dan membenarkan juga dia kitab-kitab yang sebelumnya. Kan dia benarkan juga Injil, dia benarkan. Dia juga benarkan juga Taurat. Dia juga benarkan juga Zabur. Kan? Jadi kami wahyukan kepada kamu sebenarnya kitab Al-Quran ini
dia adalah benar. Jadi kalau orang itu mengaji benar, yang gajilah Quran. Benar. Allah dengan orang ngaji Quran itu, dengan hamba-hambanya itu, Masya Allah, Maha melihat akan hamba-hambanya yang ngaji ini. Jadi kita ini dilihat oleh Allah nih, yang ngaji. Oh, sekian yang ikut Zoom hari ini. Oh, sekian yang ikut hari ini. So, makanya kita ngaji. Nah, sebetulnya Allah tuh ingin mewariskan kitab Quran ini. Pingin. Nah, cuman ada yang mau, ada yang tidak mau. Ya mau dong, masa nggak mau diwariskan kitab suci Al-Quran kan? Sedangkan Quran kan Allah katakan ini suatu yang harta yang lebih besar daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia ini. Sedangkan Allah mewariskan kita Quran ini. Lihat ayat 32-nya. Lihat ayat 32-nya. Australia. Oh, itu ya, Doria, Australia. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa beda jamnya di Bu 4 Doria? jam Ustadz. 4 jam 4 ya? jam. Oh di di Perth ya? Di Melbourne Ustadz. Oh di Melbourne. Sama dengan Bu Dinike? Iya sama Bu Dinike. Tapi nggak kenal ya? Nggak kenal? Belum kenal Pak. Oh belum Ini kenal. Wah nanti kenalan. Iya. Baik. Surat 35 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ya. Sadaqallahul-Adzim. Nah, jadi Allah turunkan Quran yang benar ini, membenarkan kitab-kitab sebelumnya ini, ya orang menyikapinya itu 3 golongan. Padahal Allah tuh pingin loh mewariskan Quran ini, agar orang itu tahu Quran, orang itu paham Quran. Allah pingin mewariskan Quran ini. Tapi sayang, orang menyikapi Quran itu 3. 1, orang yang ya Quran datang, dia tetap menzalimi diri sendiri. Ini enggak yang termasuk diwariskan. Enggak. Yang kedua, ada orang yang ya kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Ya, lihat anginnya lah. Kita makan di mall. Kalau yang kita 5 orang, ya kalau misalnya dia ngajak sholat, karena waktunya ada musola ada di situ, aman, segala macam. Ya dia sholat kalau dia ajak. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak juga. Jadi ya itu sometimes good, sometimes bad gitu. Jadi enggak juga itu. Enggak juga. Nah, yang kelompok yang ketiga ini nih. Nah, ini yang kelompok ketiga ini yang diwariskan Quran. Ini diwariskan Quran. Nah, yang kelompok ketiga ini orang yang segera berbuat baik. Apa yang diperintahkan Allah di Quran ini segera. Waduh. Itu tuh whatever Allah command us, do it. Whatever Allah forbid us, go away, stay away. Apa saja yang Allah perintahkan dia kerjain, apa saja yang Allah larangkan dia jauhkan. Wah, ini nih dapat warisan Quran gitu. Oh, yang begitu itu. Tapi kan kadang-kadang orang kan misalnya begini nih, dia ada marahan sama ipar. Nah, di Quran, udah maafkanlah, nanti aja lah. Ya, lihat waktu lah. Sebenarnya kalau dia yang ingin dapat warisan Quran, ya udahlah, kita WA aja langsung. Yang benar itu. Atau ada kemarin kita ngaji, kalau ada utang, ada orang yang punya utang sama kita, udah tagih, dia susah, dia pemilik kita. Jadi udah baca ayatnya, langsung dia WA, yang apa saya ya utangnya nggak usah dipikirin, ya mungkin ada zakat saya kurang, ada infak saya kurang, udah segera dia. Tapi kan ada juga orang udah tahu nih ayatnya, terus ya katanya nanti aja lah, ya liatin kondisi lah, enggak belum. Ada orang marahan sama mertua,
Mestinya dia pun, kalau dia pinginnya rezekinya kebuka, dia minta maaf, udah tahu ayatnya kok. Ya dia sih nggak langsung, ya nanti aja lah lebaran. Ya lebarannya masih lama, ya kalau dia masih hidup, ya udahlah datangin aja, segera. Jadi bukan saja segera sholat, segera dia. Dia tahu bahwa ini infak ini penting banget nih, wah dia tahu, wah langsung aja, ini dapat warisan. Tapi yang udah dapat warisan, ya nanti-nantilah. Ya setahun sekali aja. Ya setahun sekali bisa juga, tapi kalau setahun sekali banyak bocornya, banyak tidaknya. Misalnya nih, orang mengeluarkan setahun sekali dia keluarkan setahun sekali, tapi nanti yang dimakan nggak dihitung, beli kulkas nggak dihitung, cicilan mobil nggak dihitung, cicilan rumah nggak dihitung. Mau nyala itu udahlah, begitu kamu tahu udah langsung aja dapat ceger. Tuh Allah suka itu yang orang itu langsung. Tapi kalau orang yang nanti tadi belum dapat warisan Quran. Tapi kalau dia tahu ayatnya langsung, nah itu tuh orang yang segera berbuat baik, itu yang dapat warisan Quran. Nah, orang yang segera berbuat baik ini bukan saja dapatnya hadiahnya di dunia, udah jadi ulama, sudah nggak rugi, berarti untung, pahalanya nggak ada yang dikurangin, dapat karunia juga, bahagia, senang, sehat, terus lagi dia juga diampuni dosa-dosanya, Allah mensyukuri perbuatannya, dia juga dapat Quran, dan juga kalau dia mati surga. Coba lihat selanjutnya. Bu Dinike ada nggak ya Bu Dinike Sumitro Australia juga? Ada Pak Najam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat? Alhamdulillah. Enggak, untuk Bapak. Nggak kenal ya. Jadi kenalan aja sama Bu itu, Bu Doria, Bu ya, Joyce. Loh, kita gitu mungkin bisa mendapatkan nomor yang bisa dihubungin. Minta sama Wawan. Dia bilang sama Wawan kan nomor Bu Anu itu berapa? Baik, nanti saya mintakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka akan mendapatkan surga. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Mbak. Jadi Allah katakan kalau dia tiga ini, dia konsisten, konsekuen, dia langsung kerjain, segera, ini Allah katakan mati surga. Padahal kita ini pasti mati. Ada orang nggak mati, mati semua. Mati semua. Surganya juga surga Aden. Lebih tinggi loh dari Firdaus. Cuman kalau yang paling terkenal kan Firdaus. Padahal lebih tinggi Aden. Masuk ke dalamnya. Digambari dengan diberi perhiasan dengan gelang emas, tiara, pakaian dalamnya sutra. Ada orang nanya kepada Pak, itu apa betul begitu? Saya bilang betul begitu. Kenapa? Karena Allah ingin supaya kami itu paham. Sesungguhnya betul lebih dari itu. Cuman bagaimana kita, kalau Allah ceritakan kita belum melihat. Karena Allah ceritakan yang kayak gambarannya sutra, gelang emas, ini kan berarti surga itu indah. Nah sedangkan kita ini kan pasti mati. Kalau mati kan pilihannya cuma dua aja. Kalau nggak surga ya neraka. Kalau nggak surga neraka ya, kalau surga ya alhamdulillah. Tapi kalau neraka nggak bisa balik lagi ke dunia. Insya Allah. Nah, diamarkan oleh Allah di waktu dia masuk surga itu, coba lihat ini, ayat 34-nya. Ibu Joyce, ada nggak Joyce Australia? Joyce. Bu Josi ya? Ya. Belum ada. Belum ada ya. Kalau yang dari Bali?
Ibu siapa lupa Pak? Yang dari Bali itu Ibu aduh siapa ya? Coba tolong ada yang ingat nggak di layar coba, saya lupa. Aduh, padahal ini Rosi ya, Bu Rosi. Terima kasih Pak Alan ya, Bu Rosi. Ya ya, terima kasih Mbak Susi ya. Bu Rosi di Bali. Belum ada Pak. Belum ada juga. Oke, kalau begitu Bu Arika. Arika yang suka itu tuh, yang suka nulis di layar tuh. Bu Arika. Bekasi. Masih ketutup semua? Belum. Itu semua ya. Tadi dia ada dia kan, udah di itu nulis di layar. Arika Bekasi. Belum ada? Ada kan? Ada orangnya tapi kayaknya menyimak doang. Oh, nyimak aja. Oke, kalau begitu di Surabaya. Pak Tuti, Bu Tuti. Bukan, Wiwi. Di Surabaya. Wiwi Widiati. Oh, tadi itu ke Bu Ari. Ada Ya, kok Bu ada Ari. Pak Ustadz. Ada. Ya silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Ari atau Bu Wiwi? Ari. Ari ya, silakan Bu Ari. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terus sehat Pak Ustadz. Amin ya. Ibu jarang dibuka videonya ya? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengampun lagi Maha Penerima syukur. Shadaqallahu. Apa? Alhamdulillah. Ucapan orang surga itu ucapan alhamdulillah. Jadi kalau kita ada ketemu orang, mana kabarnya? Alhamdulillah. Ini ahli surga. Tapi kan tidak semua orang begitu. Ada aja nih kita ketemu, di mana? Aduh, katanya kayak nggak tahu aja bapaknya. Kondisi kita begini. Pokoknya adanya keluhan-keluhan. Belum. Biar dia kondisi bagaimana pun jadi bilang alhamdulillah. Semasa kita doa ya tat, katanya syukurin aja apa yang ada. Itulah surga itu. Nah, dia bilang apa? Kalau bagi Allah telah menghilangkan kepada kami rasa sedih. Kenapa? Ya dulu waktu dia bilang, waktu dia masih hidup dulu dia udah beramal, beribadah, ada rasa takut juga kalau amalan kita nggak diterima atau dosa-dosa kita nggak diampuni, ada perasaan itu. Begitu dia terima di surga, alhamdulillah, insyaallah. Allah udah menghilangkan kesedihan kita. Allah udah menghilangkan ketakutan, kekhawatiran kita. Ya, kalau di surga sudah. Allah katakan kamu surga ini kekal. Allah Maha Pengampun, lagi Maha mensyukuri, Masya Allah. Nah, kemudian lagi, dia komentar lagi di surga ini, apa dia bilang? Ya, apa namanya, 35-nya. 35-nya, coba. 35-nya. Ada Bu Wiwi tadi? Ada nggak Bu Widiati? Surabaya kalau nggak salah dia. Ada Ustadz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini jarang buka video. Sekarang juga. buka Ustadz. Iya, Buka ya? Ustadz. Oh. Ayat 35, surat 35 ayat
Ayatnya ayat 35 juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Shadaqallahul adzim. Jadi dia cuma mengatakan alhamdulillah, kami menempatkan kami kekal dalam surga. Kami tidak merasa lelah, kami tidak merasa lesu. Ya lelah lesu itu kan di dunia. Lelah lesu di dunia, sakit di dunia. Kalau di sana enggak lagi. Ada orang diuji sakit ya kalau di dunia kan. Tapi di sana itu enggak ada lagi ujian. Udah senang aja semuanya itu. Enggak lelah, enggak lesu. Ya. Adanya kebahagiaan. Nah ini bagi orang yang mengamalkan yang 3 tadi. Tapi bagi orang yang mengamalkan 3 tadi, sebetulnya ya sedih juga ya. Kenapa sedih juga? Kalau dia mengamalkan 3 tadi, coba ayat 36-nya. Budina Gozi. Dina Gozi. Kemarin nggak ada Budina ya? Berapa hadis dilihat? Nggak ada ya? Ada Ustaz. Kemarin. Hah? Nggak ada ya? Ada Ustaz. Ada ya? Oh nggak dibuka ini ya videonya? Ya nggak dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kelapa-kelapanya di belakang ibu itu. Waduh bergerak enak itu laut. Makasih. Dan orang auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka binasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Insyaallah ya. Jadi Allah Ta'ala orang-orang yang kafir itu bagi mereka itu neraka jahanam. Neraka jahanam itu nggak diringanin. Waduh, nggak diringankan sampai dia mati. Sedangkan dia nggak mati-mati lagi. Subhanallah. Waduh, ngeri juga itu. Ngeri juga. Nggak ada keringanan, nggak mati-mati. Demikianlah Allah karena kami balas dulu kafir di dunia dulu. Mengerikan. Karena dia nggak ada 3 tadi. Nggak ada 3 tadi. Nah, dia kita lihat lagi kondisinya di neraka kemana? Ayat 37-nya, Bu Arni. Bu Arni. Bu Arni tinggal di mana ya? Ustaz. Ya, tinggal di Bu mana? Arni di Bambu Apus Taman Mini, Pak Ustaz. Hah? Di Bambu Apus Taman Mini. Oh, Taman Mini. Ya, ya. Yang pengajian apa? Khairunisa. Oh, itu. Arni atau Ami sih? Arni Gustino. Oh, Arni Gustino, Masya Allah. Iya, iya, iya. Silakan Mbak Arni. Ya. Buka videonya ya. Iya nih baru baru dibuka kali sekarang. ikut. Tapi Ya. sudah sering ikut ya. Sering juga Pak Ustadz. Kadang-kadang habis pengajian juga yang lain kelupaan juga bukanya. Baik. Ya. Ayat 37 ya Pak Ustadz. Ya, 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Katakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Baik. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Di neraka itu dia berteriak, ya Allah, tanya, ya Tuhan kami, balikin kami ke dunia, kami akan beriman beramal soleh. Sering nih ayat kayak gini. Ya udah nyesal. Dia nggak bisa lagi sholat, dia nggak bisa lagi infak, dia nggak bisa lagi ngaji. Udah tertutup. Order
from Allah tuh malaikat. Bukankah dulu itu sudah ada orang ingetin kamu dulu dengan Quran? Udah datang loh dengan Quran itu. Bukankah umur kamu tuh diberi, ngapain aja kamu dulu? Udah, rasakanlah azab Allah yang sangat mulia. Jadi nggak ada ampunan lagi, udah ketutup ini. Tutup. Insya Allah. Nah makanya kalau orang itu mau berbuat baik ya, mumpung kita hidup di dunia ini. Tapi kalau dia misalnya enggak, dia itu, ya enggak, ya bagi Allah enggak juga. Kalau kita baca surat kayak Wadduha apa itu kan, suka-suka kan Allah kasih tahu tuh, Allah enggak ninggalin kamu, Allah enggak benci kamu. Tapi selama kita enggak ninggalin Allah, ya Allah akan ninggalin kita kalau kita nggak ninggalin Allah. Cuma kalau kita ninggalin Allah, Allah juga ninggalin kita juga. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Lanjut, kita lanjutkan coba ayat yang selanjutnya. 38. 38. 38. Pak Ahmad Kurniadi. Pak Ahmad Kurniadi belum kebuka ya? Sudah. Oh ya, udah ya. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Wan, Pak Alan. Jadi 35 38. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah mengetahui yang gaib, tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Nah, jadi Allah katakan Allah itu mengetahui yang gaib, yang nyata, amalan-amalan kita yang dulu Dia tahu. Bagaimana kita dulu, bagaimana kita nggak sholat dulu, bagaimana kita itu mungkin pernah dulu kita melakukan dosa, Allah tahu semua. Kebaikan kamu juga Allah tahu. Tapi Allah bilang, kalau kamu itu tobat, minta ampun, nggak ada dosa nggak diampuni. Allah juga tahu hati kamu. Jadi kalau kesempatan dia mau ingin berbuat baik, ya sebelum dia mati, tinggalkanlah kebaikan-kebaikan waktu kita di dunia ini. Kalau kita misalnya berbuat baik ini kan, banyak sebetulnya manfaatnya kalau kita baik ini. Yang pertama yang saya sering katakan, kita diampuni dosa-dosanya. Nanti juga anak-anak kita, kalau dia ngomong sama mungkin yang ngelayat, gitu. Bapakmu atau ibumu kemana? Oh bapak sih akhir-akhir sebelum dia meninggal, aduh, sampai lagi pandemi pengajian Zoom pun dia ikutin tiap pagi, Masya Allah. Kita kan udah meninggal nih, udah mayat kita udah di ini kok. Tapi anak kita cerita itu bangga dia. Bangga dia. Ya meskipun bapaknya dulu itu waktu masih mudanya belum, tapi waktu tuanya, aduh, saya pingin ngikutin dia. Ya akhir hayatnya itu, aduh, baik banget. Aduh, kita diceritain oleh anak kita. Ya ngomong apa adanya aja. Coba deh kalau misalnya kita ini udah bisa setua kita ngaji enggak, sholat enggak, ibadat enggak, infak enggak, biasanya kalau orang ngaji enggak, sholat enggak, infak enggak, biasanya itu orangnya itu bawaannya keras. Bawaannya sangar, marah sana, marah kiri, marah depan. Aduh, kalian nih katanya dia marahin anak-anaknya. Nggak bersyukur sama bapak ibu. Kurang apa? Waduh, ya kayak neraka tadi itu. Marah sini, marah sana. Teriak sana, teriak sini. Tapi kalau dia misalnya udah beriman bermasalah, dia ceritain oleh anak-anak juga kebaikan-kebaikan kita. Nah, kalau kita di dunia nih, kalau bagi Allah itu terserah kita sebetulnya bagi dia itu. Kita baik, ya Allah lebih baik lagi. Ya, 1 balas 10 kebaikan kok.
Kalau sedekah 1.700.000, kalau sabar unlimited, kalau ngaji unlimited, coba banyak nguntungin kita. Tapi kalau kita enggak juga, ya Allah juga enggak. Tergantung kita. Sebetulnya bagi kita ini ya, chance kebaikan ada, chance keburukan juga ada, chance. Tapi tergantung kita. Baik, 39-nya coba. 39-nya. Ibu Wiwi Kalteng. Bu Wiwi Kalteng. Ya Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Wawan. Semoga Pak Ustadz sehat walafiat. Alhamdulillah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Shadaqallahul azim. Nah, jadi dia akan menjadikan kamu itu khalifah di muka bumi ini. Tapi kalau kamu kafir, kekafiran itu kan balik ke dirimu sendiri, kata Allah. Menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tiada lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Allah. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka. Kerugian bapak ibunya. Bapak ibunya nggak dapat pahala dari dia, nggak dapat doa dari dia. Anak-anaknya nggak dapat doa dari dia, nggak dapat doa dari malaikat. Dia serba rugi. Coba deh kalau dia sholat, dia ibadat, dia ngaji, dia puasa, dia zakat, coba. Bapak ibunya dapat kiriman pahala, anak solehnya. Malaikat juga doain bapak ibunya, doain anak-anaknya, doain suaminya, doain istrinya. Wah, banyak untungnya. Dan kalau kita nanti kita meninggal juga, kita diceritain oleh anak-anak kita juga, aduh, mama ini dulu, papa ini dulu, Masya Allah. Luar biasa loh. Aduh, mudah-mudahan aku bisa ngikutin. Masya Allah. Nah, makanya kita ini kan punya chance. Untuk ke surga punya chance juga untuk ke neraka sebetulnya gitu itu. Coba lihat suratnya 91 ya. Ayat 1 sampai dengan 8. 1 sampai dengan 8. Siapa lagi? Satu lagi yang Ibu Aksana atau siapa itu yang dari Palangkaraya. Ada lagi dari Palangkaraya itu. Satu lagi dia siapa? Bu Aksana itu Bu siapa? Dari Kalteng juga. Lupa namanya saya. Agustina, Bu Agustina. Nah? Bu Agustina. Oh ya, Agustina. Ada Ya. enggak, Bas? Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam 91 sampai 8. Salam sehat. Semoga Ustadz sehat, Pak Wawan sehat, kita semua sehat. Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah. ke-90. 91 ayat 1. Buka dulu, Bu, unmute-nya.
Ada Ibu Agustina? Yes, sebentar Ustaz. Ini masih masuk ke anunya. Al-Qur'annya. Mana namanya? Asam. Asyam. Asyisham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamsi wadduhaha. Wal qamari. Artinya Maaf ya. Bu. Oke. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila penampakannya. Demi malam apabila menutupinya dengan gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Dan demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Allah kasih tahu bahwa setelah Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan bumi, Allah bersumpah dengan jiwa manusia sempurna, Allah bersumpah dengan langit. Setelah Allah bersumpah itu, dengan 7 sumpah itu, terus Allah kata apa? Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa. Jiwa itu bisa ilhamnya fasik, bisa juga ketakwaan. Ya, kita nggak mau dong diilhamkan fasik, maunya diilhamkan ketakwaan. Ya tergantung dia. Kalau dia mau dapat ilham ketakwaan, ya kata Allah, dia bersih dirinya aja. Tapi kalau dia misalnya nggak membersihkan dirinya, sampai kapanpun juga ya, ilhamnya tetap aja buruk. Jadi kita itu punya chance untuk baik, punya chance juga untuk buruk. Tergantung dia. Nah, kita ingin dong dapat ilham yang baik. Nah, Allah bilang kalau kamu ingin dapat ilham yang baik, coba lihat ayat 9-nya. Bu Musriyati Taitiamin Gersik. Tante Gersik, ya. Iya Ustadz, Bu alhamdulillah. Musriyati Gersik, ya, Tante Gersik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud mendustakan Rasulnya, Ya, jadi karena mereka jadi orang yang dapat ilham takwa, sucikan dirinya, sucikan keimanannya dan sucikanannya. Tapi kalau dia tidak mensucikan dirinya dari kemusyrikan, tidak mensucikan dirinya dari harta, maka Allah katakan dia tidak akan dapat ilham takwa. Kalau demikian, ilhamnya apa? Ilhamnya sebalik dari takwa. Makanya Allah katakan, sungguh beruntung orang mensucikan jiwanya. Jiwanya suci. Apa namanya tauhidnya? Hanya kepada Allah. Dia bersihkan jiwanya dengan bersihkan makanan, dengan bersihkan sembarangan. Mensucikan ketawitan juga enggak. Yang mensucikan ketawitan dengan ngaji, karena dia tidak akan dapat ilham untuk bertakwa.
Baik. Sebelum kita teruskan, kita akan ada doa-doa ini yang saya harus bacakan dulu ya. Pertama itu yang Bu Dia yang sakit, Pak Taufik, Bu Dina Gozim dan sehat walafiat. Dan juga ini ada dari Bu Indah Surabaya Jakarta. Itu mohon doa agar tulang kaki saya cepat pulih dan pengeroposan tulang agar bisa lebih sering ke pengajian. Kita doakan semoga Bu Indah sehat walafiat. Dan juga diberi kita doakan juga Bu Indri ya, sebagai minta jalan terbaik dalam keluarganya. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk Bu Indri ya. Dan kita semuanya sini mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Dan juga kita doakan juga Pak Gani Kusnan, kakaknya Bu Iin, dan dia sehat, anak juga sehat, dan juga kesedihannya juga dengan meninggal istrinya juga. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan, dan Allah jadikan dia kuat dari tingkatkan iman takwanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kita akan teruskan kajian kita kemarin. Suratnya 43 ya. 45 Pak, 45. 45, sorry. 45 ayat berapa, Wan? Satu. Baru ya? Ayat 31. Oh, 31. Perang 32. Iya. Baik, 32. Suratnya 45, 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila, kita awali dari ini. Kita awali dari 30 ya. 30 31 dulu. Fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fayudkhilukum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Sadaqallahul azim. Uyuni Syahbudin. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang-orang yang beriman rahmat surga, demikian itulah kemenangan. Dan ada orang kafir di bukankah ayat-ayatku dibacakan tetapi kamu menyombongkan dan kamu menjadi yang dosa. Sadaqallah. Nah, jadi Allah cuma kata Allah, pilih aja kamu. Kalau kamu beriman beramal soleh, ya kamu itu serba enak, dunia enak, akhirat enak, beruntung. Keberuntungan yang nyata, keberuntungan di dunia nyata, akhirat nyata, bahagia gitu. Tapi kalau kamu kafir, kamu itu dengan ayat-ayat Allah, kalau dibacakan Allah, kamu menyombongkan diri, maka Allah katakan kamu kaum yang berdosa. Ya tinggal gini, kita lama hidup. Kayaknya orang dosa itu enak enggak, baru dikejar-kejar dosa sendiri. Ya tapi itu kan pilihan hidupnya. Pilihan hidupnya. Makanya kita memilih, udah kita beriman aja.
Dan kalau kita mati, kapan pun kita mati, diampuni Allah dosanya, kita surga. Dan kita menghadap Allah itu nanti, ini kita sudah enak, ya Allah, aku di dunia padamu kan. Allah pasti sayang itu. Kalau kita ngaku diri kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, senang sekali Allah itu. Dengan kita ngaku seperti itu. Ya, pastilah diampuni. Nah, makanya nggak ada dosa nggak diampuni selama dia mohon ampun. Dia merasa banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ayat yang ke-32 coba. Bu Yuli Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat-sehat. Semuanya. Alhamdulillah. Berapa Pak? 3 kali 32 ya Pak? 45 32 ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh janji itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan apabila dikatakan kepada kamu sungguhnya janji Allah itu adalah benar, ya memang benar. Surga benar, neraka benar, yang punya dosa-dosa kamu benar. Benar semua itu. Juga saya katakan nggak ada loh buku 14 abad, mana ada sih 14 abad utuh, satu huruf pun nggak ada yang tinggal kecuali Quran. Hadis masih banyak yang ini, masih banyak yang salah. Ada, cuman bukan semuanya hadis salah. Ada hadisnya ana zonni inda ana zonni inda abdi. Aku sesuai dengan persangkaanmu. Itu benar itu. Kalau kita ya jauh sama Allah, ya jauh. Itu benar itu. Hadis itu. Ya kenapa benar? Kita membenarkan karena ada hadis mengatakan bahwa kalau kamu jauh kepada Allah, Allah juga jauh. Kalau kamu dekat, Allah juga dekat. Jadi tergantung kita berarti kan. Jadi janji Allah semuanya itu benar, nggak ada yang salah. Hari kiamat benar. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang mustaikinin, sampai kita jadi orang yang tidak meyakini ini benar semuanya itu. Jangan nanti itu udah mata terbalak baru ya Allah kalau tahu begini, nggak ada gunanya lagi. Nggak ada gunanya lagi. Baik, 33 suaminya Bu Yuli Saleh River Park. Masya Allah. Ini bercanda aja berdua ini suami istri bercanda. Orang kadang-kadang jarang serius tuh, ini enggak bercanda. Terima kasih Pak Bawan, jalan. Iya. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka pernah olok-olokkan. Dan kepada mereka. Nanti kalau dia misalnya. Sadaqallahul azim. Oke, terusin Pak. Terusin Pak, terusin. Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita sudah seperti ini, nggak bisa lagi ini. Bisa berubah apa-apa. Jadi nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia dulu.
Apa yang mereka perolokkan dulu nyata sekali. Dan nanti dikatakan kepada mereka, ini pertemuan hari ini, nah, ya karena kamu melupakan bahwa kita akan ketemu sama Allah, nah, maka tempat kembali kamu neraka, dan sekali-kali kamu tidak ada tempat penolong. Masya Allah. Sedih juga ya. Tapi ya itu. Karena itu pilihan hidupnya. Pilihan hidupnya. Allah udah tuangkan di Quran ini, udah bagus banget. Udah bagus. Kemudian jadi dia selalu berkali-kali. Tapi kalau dia memilih itu ya nggak apa-apa. Bagi Allah kan nggak rugi juga, kata Allah. Nggak rugi. Insya Allah. Ayat 35-nya. Ayat 35, Bu Yudis Waluyono. Yudis Waluyono. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Surat 45 ayat 35. ya. 35. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Shadaqallahul azim. Tobat tertutup. Makanya Allah katakan demikianlah. Karena sesungguhnya kami menjadikan ayat Allah sebagaimana olok-olok kamu telah ditutupi oleh kehidupan dunia ini, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka selamanya dan tidak pula mereka dikesempatan untuk bertobat. Insyaallah. Misalnya ada orang nanya nih ke ibu-ibu nih. Orang nanya, di mana sih yang ada ayat mengatakan tidak terima tobat kalau di hari kiamat? Jawab aja nih 45 35. Tobat udah gak terima lagi. Tobat wassalam. Ya, diberi kesempatan. Enggak juga, Masya Allah. Luar biasa itu. Nah, makanya kalau kita masih ada kesempatan kita hidup di dunia ini, berarti kesempatan yang luas sekali. Kita diberi maaf, diberi ampun, kekurangan kita, nggak ada dosa yang tidak diampuni, jauh baik banget Allah itu. Tapi selama hidup di dunia, kalau nanti di akhirat, wassalam. Nggak ada lagi. Baik, sekarang ayat selanjutnya 36. Murosi, Saroso, Bali. Tulisannya ROOSISWSA, Saroso. Rosi, Saroso. Di Bali. Dulu dia pengurus ICMI di Amerika. Dulu ICMI ikatan. Saya nih Bu Rosi ini dia yang ngajak saya dulu kita dari mana Chicago ke Indiana Polis. Ngaji di sana di Indianapolis. Rosi Saroso. Belum ditangani. Kalau nggak ada, Bu Darwati BSD. Darwati BSD. Ada suara? Ada, ya. Ada?
Ada suara Ada. saya? Ya. Oke, silakan. 36. Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi 36. wabarakatuh. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul azim. Nah, Allah katakan segala miliklah Tuhan semesta alam. Milik Dia Tuhan yang menjaga semuanya. Hingga alam ini, Masya Allah. Luar biasa. Jadi, ya karena Dia Maha Pengasih Maha Penyayang, bagi kita terserah kita. Kata Allah, you mau ya silakan aja. Kalau you nggak mau ya nggak apa-apa juga. Kata Allah. Jadi jangan nyalakan siapa. Bagi Allah kan, ya aja Dia. Serah kamu aja. Kata Allah. Ya cuman sayang kalau dia masih hidup di dunia ini, dia tidak menggunakan kesempatan ini. Sayang. Sayang sekali. Nah, makanya itu Allah katakan, ayat 37-nya, kemudian ratih. Kemudian ratih itu ya sih Bu apa namanya? Siapa tuh temannya? Bu Helmi. Teman Najinya siapa? Bu Helmi. Bu Helmi. Bu Helmi. Ada Bu Helmi. Kurang tahu Pak. Ada nggak dia? Biasa ada. Kemarin ada. Ya, okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Bagi Allah segala keagungan di langit dan di bumi. Dia Maha Perkasa. Maha tinggi. Kalau kita itu tidak mengenal tidak apa namanya ngaji, kita nggak kenal Allah. Tidak akan kenal kalau kita nggak ngaji. Kalau kita ngaji baru kita kenal Allah. Makanya di dalam surat 59 ayatnya 21 Bu Josi Melba itu Bu Josi, tulisannya Jossi. Joesoi. Iya Pak. Bu Josi Melbourne. Iya Pak. Assalamualaikum 5921. warahmatullahi wabarakatuh. 5921 ya Pak. Ya baik. Bu Josi kemarin nggak datang ya, kita panggil. Iya Pak, kerja Pak pagi. Oh kerja ya. Kerja relawan Pak, maklum lah. Oh Masya Allah. Luar biasa. Relawan. Relawan apa? Relawan dengan ini ada pengungsi yang dari Myanmar itu, jadi kita ngajakin mereka ngobrol. Oh gitu. Iya. Kayak yang kebanyakan mereka orang Islam kan? Iya, tapi kebetulan yang kemari itu ada yang bukan Islam juga Pak. Banyak. Tapi yang Islam banyak juga kan? Yang Islam kayaknya nggak ke sini ya Pak. Saya belum ketemu tuh yang Islam. Oh iya, yang kudeta itu kan? Iya betul. Ini dari ada kepulauan kecil namanya Karen dekat Myanmar itu Pak. Oh gitu. Oh dekat dengan situ. Dekat situ. Tapi Myanmar juga, jadi relawan. Ya. Tapi kondisinya udah agak aman belum sih sana? Di mana? Di sini Pak? Di Myanmar itu. Di Myanmar belum tahu Pak. Mereka kalau di sini tuh udah nggak ini lagi. Menurut dia sih belum aman menurut dia. Oh iya. Baik. Ya. Saya baca ya Pak. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 59 ayat 21. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran di atas sebuah gunung, niscaya engkau lihat ia tunduk dan terpecah karena takut kepada Allah.
Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami adakan bagi manusia supaya mereka berpikir. Sadaqallah. Jadi makanya Allah katakan Quran ini sebetulnya kalau kamu tahu digambarkan Allah Quran ini, dia diturunkan dari Jas Bukit, Yasung, caflah kehebatan Quran ini. Dan ini Allah ceritakan, Allah katakan mau berpikir. Kebanyakan kan orang-orang di barat itu, di masa Islam itu kena Quran. Kayak itu tuh kayak apa? Yusuf Estir itu kan. Jadi ngaji Quran, kemana hebatnya Quran, nggak ada pertentangan satu sama lain. No contradiction from the beginning until the end. Waduh, hebat sekali. Nggak ada kontradiksi dari awal sampai akhir. Insyaallah. Luar biasa itu. Dan supaya kita kenal Allah juga. Kalau kita mau kenal Allah, ya ini ngaji ini kan. Makanya Allah katakan siapa sih Allah itu? Allah mengenalkan dirinya. Coba lihat tuh ayat 22-nya itu, 59 22-nya itu. Dosen, Udeti Suryati dosen. Peneliti juga. Ibu Widiati ya Pak? Enggak, Bu Deti, Deti Suryati. Ya, oke. Ya sudah ya Pak. Bu Widya ada emang? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halus. Your voice are very, very far. Your voice. Pakai laptop, ini biasanya saya pakai HP, mungkin kurang banyak Pak. Halo. Ya. Assalamualaikum. You close to layar. You close to layar. Layarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 59 ayat ke-22 ya Pak. 22. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah. Jadi kalau orangnya tadi ngaji Quran, ya terus. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan. Nah, jadi dengan dia ngaji, kalau dia ngaji, dia akan kenal Allah. Siapa Allah itu? Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dia juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian lagi Allah katakan lagi, dialah Allah yang pencipta, yang mengadakan dari tiada menjadi ada. Dia juga membentuk rupa kita. Dia punya nama 99. Masya Allah. Bertasbih kepadanya, kepada Allah. Dialah yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Ini asma-asma Allah semua ini. Ayat 24-nya Bu Hilmi Baharudin ada? Belum ada. Belum ada.
Oke, kalau belum ada. Putiti Sumarsono Purbalingga. Putiti Sumarsono Purbalingga. Wan, tadi Bu Widya ada, Wan? Tadi itu Bu Astari Widya. Assalamualaikum Ustaz. Oh. Kedengaran suara saya? Astari Widya. Ya, oke. Bu Titi Sumarsono sekarang. Bu Titi silakan. Minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha bijaksana. Allahul Azim. Terima kasih. Jadi inilah dia Allah, dan Allah itu Masya Allah. Ya Allah yang maha pencipta. Maha mengadakan. Punya nama-nama 99. Bertasbih apa saja yang pada Allah itu dia maha tinggi lagi baik besar. Jadi ini surat 59 ini kan surat Al-Hasar. Al-Hasar itu artinya pengusiran. Bukan asar ya, Al-Hasar. Jadi kalau orang sering baca asar misalnya kayaknya dia bingung hidup ini supaya kuat batinnya. Selain dia sholat, selain dia zakat, selain dia ngaji, ini loh sering-sering baca ini Al-Hasar ini. Supaya ini kita kayak kuat, jadi kayak percaya diri itu. Kalau kita sering baca ini, karena jadi baca itu asma Allah kayak ini. Kayaknya kalau orang sering baca ini tuh, ya berarti dia baca asma Allah. Sedangkan dia juga misalnya mau berdoa baca asma Allah juga ini bagus sekali. Karena perintah Allah kan surat 7180. 7180 Ustadz Tamrin. Ustadz Tamrin. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya Pak. Yang surat berapa Ustaz? 7180. 7180. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau orang ada suka kirim guna-guna gitu ya, selain air hujan ya, guna-guna gitu, baca ini coba. Surat 59, 21, 22, 23. Karena dia Asmaul Husna. Sedangkan Asmaul Husna ini Allah katakan, dan Allah katakan, Allah itu punya nama Asmaul Husna ini. Sebutlah nama Allah itu, kemudian kau minta kepada Allah. Nah, sedangkan Allah itu kan sangat dekat seperti kita ini. Dia sangat dekat seperti kita. Dan dia berada di ars, tapi bukan berada di ars seperti kita jauh sama Allah, enggak dekat sama Allah. Coba kita lihat nih, surat 57, ayatnya 4. Ustaz Triyono Riyadi Setiawan Semarang. Ustaz, silakan Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz Najam. Ya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia
mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sadaqallah. Jadi ialah Allah yang menciptakan yang punya 6 masa. 6 masa itu 6 hari, tapi 6 harinya kita itu ya 6.000 tahun. 6 harinya Allah ya 6 hari. Begitu dia kun fayakun jadi proses. Nah, 6.000 tahun kita. Allah 6 hari. Nah, dia bersemayam di ars. Jadi orang mengatakan misalnya Allah itu ada di mana? Di atas. Oke, benar. Di ars. Ada yang nanya lagi, Pak, kalau gitu ya Allah itu jauh dong. Nggak dekat. Enggak, dia di ars, dia kan maha besar. Kenapa dia maha besar? Ya Allah itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Malah dia lebih dekat dari urat leher kita. Kita nyebut nama dia, kita minta. Oh, Masya Allah. Ini di mananya kita berada coba. Nah, kita berada adanya Allah. Jadi kalau kita tuh pengen minta sama Allah, kenapa nggak boleh keras-keras? Allah katakan minta sama Allah itu, yaitu karena dia tuh gak jauh. Di mana kita lebih dekat dari urat leher. Tapi orang bilang, oh di atas, ya benar juga. Kenapa ya di ars? Tapi bukan berarti dia jauh sama kita, enggak. Di mana kita di hadapan, di mana kamu berada, Allah katakan dia ada kok. Jadi di mana saja Allah itu ya dia adanya dia bukan berarti dia jauh dengan kita, enggak, dia dekat dengan kita. Kayaknya dulu kalau Allah bilang kamu berlima, sebetulnya enggak berlima, berenam. Yang keenamnya siapa? Allah. Kamu berapa berempat? Enggak berempat, berlima Allah. Tapi kalau kan hadis kan enggak, oh kamu berdua, yang ketiganya setan. Ya orang masih bisa berbuat maksiat, orang setan keparat lo, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi kalau ada Allah berani dia maksiat, dipototin Allah. Ya udah nih. Jadi Allah itu dekat sekali ya, berada di mana saja kita berada. Coba kita lihat tuh suratnya 58. Ayatnya 7. 58 ayatnya 7. Mulinda Roslinda Agazaling. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Surat 58 ayat 7 ya Ustaz? Ya, 7. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dia yang keempatnya, dan tidak 5 orang melainkan dia yang keenamnya, dan tidak kurang dari yang demikian ataupun lebih banyak melainkan dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka di hari kiamat apa-apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita ini berapa kita ngapa-ngapain? Loh, ada Allah coba. Nah, makanya cuman baru kita sadar kalau kita udah ngelihat ayatnya. Kalau kita ayatnya kan nggak tahu.
Kalau kan hadis dikatakan, kamu yang berdua, bertiganya syaitan. Yang berempat, jadi kelimanya syaitan. Enggak, kalau Allah jangan kamu bertiga, yang empat nanti Allah. Jangan kamu berdua, yang ketiga Allah. Ya Allah, berani kita diprototin Allah macam. Makanya kenapa itu keras-keras. Kita lihat bagaimana Allah katakan kamu usah nyebut nama Allah itu keras-keras ya. Coba lihat, Jeng Iin Indasah. Jeng Iin Indasah. Surat 7. 8 ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Surat 7. Surat 7. Ayatnya 204, 205. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz, Pak Wawan. Terima kasih doanya untuk kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 7 ayat 200 berapa Pak Ustadz? 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu. Jadi kalau kita ngaji, orang ini ngaji nih. Kalau orang ngaji Quran, coba kamu diam. Kenapa Allah? Karena supaya kamu dapat rahmat. Jadi kalau misalnya orang ngaji, kita diam. Cuma maksudnya ngajinya itu ya dijelasin artinya. Supaya kita ini dapat rahmat dari Allah. Tahu ini baik, oh ini buruk. Nah, adapun kamu misalnya kamu zikir, kamu tasbih. Lihat 205-nya, Quran, Tengku Syarifah Maheran. Saudaranya Bu Joyce yang ada di Australia. Quran, Tengku Syarifah Maheran. Makasih, Beb. Assalamualaikum semua. Salam. 205-nya ya? Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga yang bantuin tuh Pak Wawan dan kawan-kawan. Ya, Ustaz Wawan. Dan ingatlah Tuhanmu. Ustaz Wawan namanya. Ustaz tuh Wawan, oke, Ustaz Wawan yang ganteng. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termaksud orang-orang yang lengah. Shadaqallah. Nah, jadi ini adalah sebutan nama Allah itu dengan rendah hati, pelan gitu. Jadi jangan itu, karena Allah itu dekat tadi. Dan Allah juga nggak tidur. Udah kita pelan-pelan aja. Ada orang pernah bilang, Pak, gimana masjid dekat rumah saya itu, Allah, setengah jam sebelum itu udah ngaji, udah apa? Ya, Pak, ya bagus aja sih kalau dia mau bangunin orang untuk tahajud sih, Pak. Tapi sebetulnya yang penting itu azan aja sebetulnya. Azan benar, ingatin. Tapi jangan setengah jam masih ngaji gitu ya. Ngaji begitu kan orang Islam terganggu, apalagi orang non-Islam. Azan betul, kalau itu ingatin waktu. Tapi di luar azan udah. Jadi sampai doanya juga masuk toa sampai 1 jam. Dia nggak usah itu doanya ini aja. Allah bilang kok pelan-pelan kok. Nah, jadi kalau kita negur orang itu pakai ayat ini nih. Kadang-kadang mereka nggak tahu. Karena mereka nggak tahu, sehingga seolah-olah itu dibenarkan. Padahal enggak. Enggak. Kalau azan benar. Tapi kalau yang lain, zikirnya, ya doanya, ya pelan aja. Jadi kan itu kan kita kepada Allah. Dan Allah juga bilang juga, jangan kamu keraskan suaranya juga.
Makanya sebetulnya ini ya, Quran ini luar biasa kalau kita pelajari. Baik, sekarang kita akan melayani pertanyaan ya Pak Alan. Pak Alan. Sebentar, 1 menit ya. Izin dulu sebentar.